Shalom. Shalom, Abuna. Selamat pagi, Selamat Abuna. pagi. Shalom Baik Abuna. semua. Hai Kakak. Dek, hai Amang Merdani, Oma Leli. Selamat pagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pak Musa, selamat pagi. Iya, puji nama Tuhan. Kak Musa. Pak Mardani, Bu Sekar sudah sampai ya di Jakarta? Betul ya? Iya, tadi subuh ya. Oke, lalu kemudian juga Hizkia, bagaimana Puji Hizkia? Tuhan. Sudah sembuh. Haleluya. Abuna. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Biarlah kita semua yang mengalami mujizat harus semakin setia dan semakin rajin dan tidak Amin. kendor ya. Oh iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, nah ini baru benar ya. Kalau kemarin itu menjelang akhir pekan, ini sudah akhir pekan ya. Oke, untuk itu yuk sama-sama kita mulai aja BW-nya. Ya, kita mau nyanyi buat Tuhan juga yang pastinya. Mari kita satu di dalam doa, kita sepakat dalam doa. Yuk kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau ya Allah kami di tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi Engkau ya Bapa Raja kami yang hidup. Tuhan yang juru selamat kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami boleh percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Haleluya. Yuk sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan saudara, haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita juga say hello buat semua sahabat BW yang ada di YouTube ya. Tetap semangat dan bersuka cita. Sekalipun sibuk, tetap menyediakan waktu dan tetap luangkanlah waktu untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan ya, seperti yang sudah dijelaskan di BW episode kemarin. Nah hari ini sebelum kita masuk di pasal yang baru yaitu pasal 19, kita mau sama-sama naikkan satu pujian juga terlebih dahulu yang pastinya mengawali perjumpaan kita di BW. Yuk sama-sama kita naikkan pujian. Dan biarlah pujian ini mengingatkan kita semua ya bahwa kita itu diberi kuasa. Sehingga dari kuasa itulah kita boleh menyatakan kebesaran dan kemuliaan namanya. Ya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja.
Siapa jadi lawanku? Oh bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Haleluya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, oh terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kalden. Ya. Tuhan Yesus memberkatimu nak. Jangan lupa ya, walaupun kita makin mengalami goncangan dan tekanan hari-hari ini, kita harus menggunakan kuasa yang Tuhan berikan di dalam mulut lidah kita, ya. Karena kalau setiap kita membaca firman, kita memperkatakan firman, maka kita sedang memperkatakan kuasa Tuhan yang adikodrati, ya. Untuk itu saudara, ketika kita melihat dan ketika kita menghadapi sesuatu, perkatakanlah segala sesuatu yang positif ya. Dunia ini mengatakan bahwa you are what you think. Jadi kalau misalnya engkau berpikir positif, maka hal positif itu yang akan terjadi. Tapi sebenarnya adalah itu diadopsi dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan meletakkan kuasa di dalam mulut lidah kita, ya. Sama seperti apa yang diperkatakan Yesus Kristus, tetapi engkau akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kita percaya, kita yakin, kita beriman bahwa di diri setiap orang percaya memang sudah ada Roh Kudus. Namun terkadang Roh Kudus itu selalu kita pinggirkan ya, selalu kita abaikan. Dan biarlah di BW ini kita semua diingatkan setiap pagi, setiap saat, setiap hari bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dititipkan di dalam diri kita sebagai orang percaya untuk menolong dan menghibur kita, ya. Oke, kita masuk sama-sama di Ayub pasal 19. Ayub pasal 19 ya. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka kau sendiri yang menanggung kesesatan itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaka sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab. Aku bersuruh minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap
aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku kalau aku mau berdiri. Mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dalam besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Oke, di sini ya. Puji Tuhan. Yuk tepuk tangan dulu dong saudara ya, yang buka kamera ya. Haleluya. Oke. Nah saudara, jadi di Ayub ini memang tidak akan berkurang. Ini tereskalasi semua ungkapan-ungkapan dan juga curhatannya Ayub ya. Di sini menarik, ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke 21. Nah, masuk ke 22 terus semua itu langsung dimensi yang kedua. Dimensi pertama ini adalah Ayub kembali melihat kehidupannya yang begitu sangat-sangat menyedihkan, di titik yang sangat-sangat berat, yang menyatakan bukan hanya kehilangan harta, anak-anak dan kesehatan, ia juga kehilangan dukungan dan orang-orang terdekatnya. Sahabat-sahabatnya yang seharusnya menghibur dia justru terus menyalahkan dia. Saudara-saudaranya menjauh, kenalan-kenalannya melupakan dia. Orang yang dulu menghormati dia sekarang memandangnya rendah, sampai anak-anak juga mengejek dia. Makanya di ayat 21 dikatakan juga kasihanilah aku ya sahabat-sahabatku. Nah, tapi di sini Ayub tidak sedang meminta kepada sahabat-sahabatnya itu menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya. Ya, ia hanya meminta satu hal. Saya sedang terluka, tolong berhenti, jangan tambah lukanya. Berilah kepada saya dan kasihanilah saya. Nah, dalam bahasa Ibrani kasihani atau tunjukkanlah belas kasihanmu itu disebut sebagai Hanan, ya, Hanan. Nah, Hanan ini menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan hati, memperlakukan dengan penuh kasih, sehingga kita bisa menolong orang yang sedang lemah dan tidak berdaya. Di sini kan dua kali Ayub mengomong kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ya, dan pengulangan ini menunjukkan apa? Betapa dalam dan kerinduannya Ayub untuk diperlakukan sebagai manusia yang sedang terluka, bukan sebagai terdakwa yang terus diadili. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Biasanya kita itu sangat suka mengadili atau menghakimi kehidupan orang lain. Tapi kita tidak suka diintimidasi dan dihakimi oleh pikiran kita sendiri, bahkan oleh iblis. Jadi ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya ya. Namun di hari ini, di saat ini, Alkitab mengajarkan kepada kita saudara bahwa segala sesuatu yang sifatnya terluka, artinya orang itu sedang atau daerah itu atau pribadi itu sedang membutuhkan belas kasihan dan bukan tambahan tuduhan.
dan bukan juga tekanan. Ya. Karena kadang-kadang kan kita merasa sedang nolong seseorang, kita sedang membantu dia. Ya, kita sudah pelajari di BW sebelumnya. Tapi kita lebih banyak memberikan nasihat dan lebih banyak ngomongnya daripada kita memberikan diri kita ada buat dia gitu. Biasanya tuh makanya dari awal kan harusnya kamu dengar, kamu pasti kurang berdoa. Kayaknya ada dosa yang belum kamu beresin ini. Kalau iman kamu kuat maka kamu nggak akan seperti ini. Jadi niat hati sebenarnya mau memperbaiki diri orang lain dan menolong orang yang sedang hancur lebur. Tapi malah kita bombardir dengan martir yang bertubi-tubi sehingga malah makin hancur lebur ya. Kelihatannya memang rohani, tapi ya sesungguhnya itu menghancurkan hati orang yang sedang rapuh. Nah, keadaan kita di sekeliling juga sekarang sedang banyak yang terluka. Ya. Kehidupan masyarakat, ekonomi kita secara ekonomi sedang terluka. Keadaan geopolitik di tanah perjanjian pun sedang terluka. Bahkan keadaan negara kita pun juga sedang terluka. Banyak warga-warga kita di bangsa ini sedang terluka. Tidak terkecuali kita. Ada penderitaan yang memang lebih dulu membutuhkan pelukan. Juga membutuhkan kehadiran. Dan membutuhkan telinga yang mau mendengar. Membutuhkan ruang untuk bisa berdiskusi atau bisa berkomunikasi. Dalam hal bukan hanya sekedar memberi nasihat dan memberi dorongan dan motivasi. Karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah seseorang, dan kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya bukan secara personal ada di dalam diri kita, tapi itu sebenarnya ada di dalam hidup kita. Seperti kesulitan demi kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, betul nggak? Apakah yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa menyimak? Betul nggak saudara? Anda sepakat nggak? Kalau sepakat boleh kasih jempol. Betul nggak keadaan kita sekarang lagi susah? Di mana-mana lagi sulit. Betul ya? Oke. Jadi kalau gitu janganlah kita mempersulit lagi keadaan kita gitu loh. Itu intinya. Cobalah kita kasihani keadaan kita satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar ini keadaan lagi sulit nih, ya berarti saya jangan mempersulit dan menambah beban lagi. Anak-anak jangan mempersulit keadaan orang tua. Suami jangan mempersulit keadaan istri. Istri jangan mempersulit keadaan suami, karena keadaan lagi sulit. Bawahan jangan bikin susah atasan. Atasan pun jangan nyusahin bawahan, karena situasi lagi susah. Ini yang menjadi pesan BW hari ini. Betul Ayub mencurahkan isi hatinya, tapi saudara, yang menarik adalah Ayub tidak berhenti di situ. Padahal di zaman Ayub belum ada satu nubuatan yang akan mengatakan bahwa ada sang penebus yang akan bangkit dari alam maut dan mengalahkan kematian. Tetapi perkataan Ayub itu seperti iman yang hasilnya itu buahnya tuh matang di masa-masa ke depan berikutnya. Masa dimana ketika tahun 0 Masehi Allah inkarnasi jadi manusia. Yesus lahir. Ya. Dan dialah yang menjadi penebus manusia. Dialah yang mengalahkan kematian. Dialah yang bangkit dari kubur. Tidak semua kesalahan, kesulitan itu akibat dosa yang besar. Tetapi terkadang kesulitan itu mengajarkan kita untuk jangan menjadi pribadi yang menambah kesulitan lain. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi mari saudara, kalau memang kita melihat sedang ada yang lemah, ya jangan kita langsung kayaknya kamu kehilangan panggilan dalam hidupmu. Enggak, lebih baik ya enggak apa-apa, kita doakan saja. Kita berdoa. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, jangan juga kita langsung menghakimi. Kayaknya enggak sungguh-sungguh sama Tuhan.
Soalnya nanti kalau kita langsung menjustifikasi seperti itu, bagaimana ketika orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan juga sulitnya sama. Bisa berpotensi mungkin harus berhutang, bisa berpotensi juga tidak ada pekerjaan, padahal dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jadi di sini pembelajaran buat kita. Karena keadaan sudah sulit, mari jangan menambah sulit lagi keadaan kita yang sudah sulit ini. Marilah kita memperkatakan segala hal yang baik. Kita perkatakan bahwa penebusku hidup. Ya, kita perkatakan bahwa kuasa Tuhan masih ada. Terus kita perkatakan. Seperti halnya yang kita memperkatakan satu ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kami mau memperkatakan setiap firman Tuhan yang kami miliki. Kami mau terus memperkatakan dan mendeklarasikan bahwa kami memiliki Sang Penebus yang hidup. Kami memiliki kuasa di dalam nama Yesus Kristus untuk menghardik kuasa jahat, untuk mematahkan kuasa kegelapan, untuk menghancurkan kuasa-kuasa jahat yang mengikat orang-orang yang mengalami kesusahan, dan untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dalam dosa dan juga kelaliman. Kami akan memperkatakan hal-hal yang indah. Situasi kami sedang buruk Tuhan. Situasi kami sedang tidak baik. Kami tidak boleh menambah beban ketidakbaikan lagi. Kami tidak boleh menambah beban keburukan lagi. Dan kuasa itu ada di dalam tangan kami dan di perkataan kami. Dan hamba berdoa, kiranya setiap kami, mulai dari keluarga besar BW ini, kami akan menjadi kumpulan orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang benar dan indah, agar situasi yang buruk menjadi baik, situasi yang jahat menjadi baik, situasi yang salah menjadi benar. Dan tidak ada lagi yang kami buat dan itu menambah rumit hal-hal dalam kehidupan kami yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan. Kuasa darah-Mu memulihkan. Kasih setiamu Engkau buktikan. Baik Hizkia yang sudah sembuh, baik Bu Sekar yang sudah tiba dengan selamat, dan juga kami yang akan menjalani aktivitas kami hari ini. Kami titipkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hamba titipkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hai umat Allah yang dikasihinya, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan yang dilimpahkannya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ingatlah, engkau punya kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin saudara. Ya, anak-anakku yang terkasih semuanya. Nah ini betul nih, selamat berakhir pekan. Terima Terima kasih. kasih Bapak Buni, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Haleluya, Ibu. Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Abuna, Buni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing. Amin. Makasih ya Buna. Haleluya ya. Kita kan tidak bisa mengangkat seluruh beban. Jadi janganlah jadikan hidup kita beban juga gitu ya. Lebih baik kita jadikan hidup kita jadi berkat. Amin. 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 Sampai jumpa di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bye. Shalom. Bye, Buni. Bella nih.